Samsung A52 ini bisa dibilang HP yang cukup laris meskipun harganya berada di kelas mid-range 4-5 jutaan. Nah, bagaimana build quality dari HP ini? Dari back cover memang Samsung A52 ini masih menggunakan bahan polikarbonat. Hal ini sepertinya karena kompromi dengan kamera yang mengalami peningkatan. Pada saat digenggam dan dipegang, back cover dari Samsung A52 terasa lebih enak meskipun dari polikarbonat. Sidik jari juga sulit menempel pada back covernya, sehingga terlihat lebih bersih dan bagus tanpa pakai casing. Ditambah warna matte-nya membuat back cover lebih cakep. Kekurangan dari bahan back covernya adalah agak licin pas dipegang dan digenggam, sehingga sangat disarankan untuk pakai casing. Frame dengan warna black chrome membuat tampilan lebih elegan, berkelas. Memang terlihat seperti terbuat dari metal, tapi ternyata bukan. Jika diraba dan diketuk, frame-nya berbahan plastik juga. Terasa solid namun tidak sesolid frame dari bahan metal. Meskipun back cover dan frame terbuat dari plastik, build quality dan tampilannya cukup baik, serta eye-catching. Bisa dibilang sebanding dengan harganya dan adanya kompromi peningkatan fitur di kamera. Gak diragukan lagi, Samsung adalah brand HP teratas untuk urusan user interface. One UI generasi ketiga di HP ini cukup memberikan pengalaman yang mudah digunakan, simple, dan ikonik. Adanya beberapa fitur baru seperti misalnya koneksi ke Windows, kemudian juga adanya QR Code Reader yang sudah menjadi fitur default, sehingga tidak perlu lagi download QR Code dari Play Store. Yang paling menarik dari One UI adalah icon-iconnya yang sangat simple, elegan, dan sangat pas. Gak terlalu rame dan gak terlalu sederhana. Jujur, saya belum pernah pakai HP Samsung dengan in-display fingerprint sebelumnya. Jadi tidak bisa membandingkan dengan Samsung A52. Jika melihat beberapa video review dari YouTube, in-display fingerprint Samsung A51 atau sebelumnya belum terlalu cepat merespon. Sementara di Samsung A52 ini saya rasakan responnya cukup cepat. Untuk layarnya sendiri, seperti kita ketahui, kalau layar Samsung adalah salah satu yang terbaik AMOLED-nya. Layar ini sangat enak dipakai untuk berselancar di dunia maya atau menonton YouTube. Ditambah lagi refresh rate-nya saat ini sudah 90 Hz, sehingga cukup smooth dipakai untuk scrolling. Ada beberapa hal terkait layar yang kadang mengganggu, yaitu adanya delay respon pada saat klik di YouTube atau detik.com. Tapi itu suatu hal yang minor jika dibandingkan dengan kelebihannya. Untuk output suara, Samsung A52 memiliki dua speaker yang menjadikan output suara jadi lebih surround dan baik. Clarity-nya cukup jelas, meskipun memang seperti bass dan treble biasa saja. Jika ingin merasakan suara yang lebih enak, bisa menggunakan earphone atau TWS. Mengapa ada perbedaan antara suara dari speaker dan pakai earphone atau TWS? Hal ini karena ada fitur Dolby yang aktif pada saat pakai earphone atau TWS. Hasil kamera dari A52 ini masih khas Samsung yang mana warna dan kontras cukup berimbang. Ditambah lagi, saat ini fitur single take yang sudah ada di HP flagship Samsung sebelumnya juga hadir di A52 ini. Pada saat merekam video, karena sudah memiliki OIS dan ada juga fitur Super Steady yang menambah kestabilan dalam merekam video. Kalau sobat ingin lihat perbandingan videonya, berikut adalah dua footage berbeda dengan sudut dan cara pengambilan yang sama. Fitur yang paling menyenangkan hadir di Samsung A52 adalah rating IP67.
Sudah cukup lama rating IP67 yang merupakan water dan dust resistance tidak hadir di Samsung A series. Di Samsung A52 kembali dihadirkan sebagai nilai tambah. Fitur ini membuat pengguna A52 menjadi lebih merasa aman jika terkena air atau tanpa sengaja cebur ke dalam air. NFC tetap hadir di HP Samsung A52, di mana di seri-seri sebelumnya juga sudah hadir baik dari Samsung A7 2018 sampai A51. Namun, ada hal yang cukup mengganggu pada saat menggunakan NFC di HP ini, yaitu sulitnya NFC mendeteksi kartu pada saat ditempel. Hal ini sangat mengganggu kenyamanan pada saat akan mengisi e-money. Nah, itulah beberapa sharing pengalaman saya selama menggunakan Samsung A52. Bagaimana kesimpulannya terkait HP ini? Menurut pendapat pribadi saya, harga dan fitur yang didapatkan dari HP ini cukup berimbang. Dan selama penggunaan, saya merasa HP ini sudah cukup sebagai daily driver. Oke, sampai sini sob video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching.